Pewaris episode 25. Berdamai dan berteman. Aku punya tawaran untukmu. Naira menyipitkan kedua matanya dengan tatapan penuh selidik. Apa? Bagaimana kalau mulai sekarang kita berdamai? Tanya Dev dengan tatapan penuh keseriusan akan perkataannya. Berdamai, ulang Naira. Wanita itu masih berusaha mencerna perkataan Dev. Iya, berdamai. Jangan menganggap diriku musuh lagi. Kata-kata Dev terdengar tegas, namun penuh kritik, seakan dirinya adalah musuh bagi Naira. Naira menarik salah satu sudut bibirnya, dengan tawa kecil ia menegaskan, aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh, Dev. Katanya sambil bersedekap, bukannya kau sendiri yang selalu menganggapku seperti itu. Suara Dev seakan tertelan dengan perkataan Naira. Laki-laki itu pun membenarkannya. Iya, Dev selalu menganggap Naira adalah wanita yang berbahaya. Ia menyadari bahwa selama ini pikirannya lah yang memusuhi Naira. Dev memang mengakui kesalahannya. Selama ini ia selalu berasumsi bahwa Naira bukanlah wanita baik-baik dan hanya memanfaatkan pernikahan ini demi keuntungan saja. Tetapi sejauh yang Dev lihat itu tidaklah benar. Terlebih lagi setelah kejadian Sabtu malam lalu, pikiran negatif Dev tentang Naira perlahan memudar dan tersingkirkan. Dev beranjak berdiri. Tubuh jangkungnya kini berhadapan dengan Naira. Matanya yang berwarna coklat gelap tengah mengamati wajah ranum istrinya yang tampak tak acuh. Aku tidak pernah menganggapmu musuh. Aku selama ini hanya terlalu berlebihan karena mencurigaimu, ucap Dev. Kalau begitu mulai sekarang kita berdamai. Dev menjulurkan tangannya kepada Naira. Namun, wanita itu tak langsung menjabatnya. Perlu beberapa saat untuk Naira mengamati telapak tangan Dev yang ukurannya jauh lebih besar dari telapak tangannya. Bagaimana? Tanyanya sekali lagi saat mendapati Naira hanya bergeming. Dev bisa melihat sorot mata Naira yang tengah mencurigai niat baiknya. Ia menarik kembali uluran tangannya. Saat ini kau pasti berpikiran kalau aku akan berniat buruk kepadamu, atau merencanakan sesuatu. Iya, kan? Tatapan mata Naira saat ini berusaha membacanya. Aku tidak memiliki niat buruk kepadamu. Aku hanya ingin memiliki ketenangan. Jadi aku mau kita berdamai. Ya, mungkin selama ini aku menuduhmu yang tidak-tidak. Jadi aku minta maaf. Semua orang sering sekali menuduhku. Jadi kau tidak perlu minta maaf. Mata Naira mendadak berkilat-kilat seakan ada sengatan panas di balik bola matanya. Dev bisa melihat kesenduhan yang tenggelam di sorot mata wanita itu. Kau memaafkanku? Tanya Dev yang masih tak mengalihkan pandangannya dari manik mata berwarna hitam milik Naira yang seolah tengah melumpuhkannya sehingga membuat dirinya ingin berlama-lama terus menatapnya. Naira hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Baiklah, kuharap mulai sekarang kita bisa berteman dengan baik. Berteman, ulang Naira sambil mengerutkan keningnya. Setelah berdamai, Dev mengajaknya untuk berteman. Pikirnya. Iya, berteman. Kuharap kau mau bekerja sama denganku untuk membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Dan aku akan segera melepaskanmu dari pernikahan ini supaya kau juga bisa bebas. Baiklah, sahut Naira setelah beberapa saat membisu. Kapan kau akan melepaskanku dari pernikahan ini? Setelah aku menemukan Vania. Vania calon tunanganmu. Iya, Dev membenarkannya. Dengan cara apa kau membebaskanku? Aku akan memikirkannya nanti. Baiklah, sahut Naira dengan ragu. Kalau begitu aku pergi dulu. Dev melangkahkan kakinya untuk berlalu pergi meninggalkan Naira. Namun, langkahnya sejenak terhenti, menoleh kembali ke arah Naira yang menatapnya dengan tatapan tak ramah. Ada apa lagi? Seru Naira. Kenapa dia ini galak sekali? Batin Dev menggerutu. Jika kau membutuhkan sesuatu kau bisa meminta bantuan Lily atau Kai. Melihat Naira menganggukkan kepala tanpa memberi suara, Dev pun kembali melanjutkan niatnya untuk pergi meninggalkan kamar itu. Naira meletakkan kartu yang diberikan oleh Dev ke sembarang tempat. Tubuhnya ia jatuhkan di atas tempat tidur. Menatap kosong langit-langit kamar. Aku tidak tahu kenapa dari dulu semua orang membenciku, desahnya kemudian memejamkan mata. 2 minggu berlalu sudah, Naira dan Dev tampak melakukan rutinitas seperti orang pada umumnya. Hubungan mereka tampak membaik setelah Dev memulai untuk mengajak Naira berdamai supaya laki-laki itu memiliki ketenangan.
Ya, meskipun perdebatan di antara mereka terkadang masih juga sering terjadi, tetapi tidak terlalu parah seperti sebelum-sebelumnya. Dev juga tidak pernah lagi menghina Naira, meskipun sifat angkuhnya masih tidak bisa ia hilangkan. Dev dan Naira pun tampak lebih akrab dan mengenal satu sama lain selama 2 minggu ini. Kuliah pun sekarang Naira diantar jemput oleh Kai dan juga Dev. Seperti biasanya, sore ini mobil Dev sudah berhenti di depan gedung Universitas T sejak 1 jam yang lalu karena menunggu Naira pulang. Kenapa dia lama sekali, Kai? Tanya Dev yang mulai gusar menunggu Naira. Jelas-jelas suaminya Nona Naira adalah Tuan Dev, kenapa malah bertanya kepadaku, batin Kai. Saya tidak tahu, Tuan. Mungkin Tuan Dev bisa menelepon Nona untuk menanyakan lebih pastinya. Aku tidak memiliki nomornya. Pernikahan macam apa sebenarnya ini? Nomor ponsel Nona Naira saja tidak punya, desah Kai. Itu, Nona baru keluar dari kampus, Tuan, kata Kai saat melihat Naira keluar dari gerbang kampus sendirian. Naira yang baru saja keluar dari kampus segera berjalan menuju ke mobil saat mengetahui ternyata Dev sudah menjemputnya. Maaf, apa kau sudah lama menungguku? Tanya Naira saat tubuhnya berhasil mendarat dengan sempurna duduk di kursi belakang kemudi, persis di samping Dev. Tidak, jawab Dev. Tapi, Kai hampir saja melahirkan karena terlalu lama menunggumu, katanya dengan penuh sindiran. Namun, tak mengubah raut wajah datarnya yang angkuh, yang saat ini dibalut kacamata hitam. Aku laki-laki. Mana bisa melahirkan? Kai menggerutu pelan sambil mencebikan bibirnya. Naira terkekeh akan perkataan Dev. Pikiran terkutuknya seketika membayangkan dengan geli pengawal suaminya jika benar-benar melahirkan. Maaf, aku ada keperluan tadi. Aku kan sudah bilang tadi pagi, seharusnya kau tidak perlu menjemputku seperti ini. Aku bisa pulang sendiri bersama temanku. Jika kau pulang bersama temanmu, yang ada kau akan pulang terlambat karena berkelayapan. Kau kan tahu peraturan jika tinggal di rumahku. Harus pulang tepat waktu. Aku tidak memiliki banyak teman hingga harus menghabiskan waktu untuk berkelayapan atau melakukan hal-hal yang tidak penting. Tulis nomormu di ponselku. Dev menyodorkan ponsel miliknya kepada Naira yang baru saja diambil dari kantung jas miliknya. Tanpa menoleh ke arah wanita itu. Untuk apa? Untuk menerormu jika kau pulang terlambat seperti ini. Apa kau tahu, aku kesulitan menghubungimu. Oh, baiklah. Naira mengambil ponsel milik Dev. Dan saat Naira menyalakan ponsel itu, matanya disuguhi akan wallpaper yang menghiasi layar ponsel itu. Ya, Naira melihat foto Dev bersama Vania berpelukan dengan begitu mesra. Naira berpura-pura tak menghiraukan foto tersebut. Ia mulai mengetikkan nomor ponselnya di papan layar ponsel. Sudah. Naira mengembalikan ponsel itu kepada sang pemiliknya. Dev mengambil ponsel itu dan menyelipkannya ke saku jas yang ia kenakan. Apa kau ada tujuan ke tempat lain sebelum pulang? Tidak. Tapi besok sepulang dari kuliah aku mau ke rumah ayahku, ucap Naira, namun Dev mendadak diam saja. Boleh, kan? Tanya Naira dengan suara yang pelan untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan izin dari laki-laki itu. Dev menganggukkan kepalanya untuk menyetujui. Naira pun akhirnya bisa bernapas dengan lega. Ayo kita pulang, Kai. Baik, Tuan. Kai segera melaksanakan perintah Dev untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan, Naira tampak termenung sambil melihat keluar jendela mobil dengan punggung yang disandarkan dengan cukup santai di sandaran kursi. Pikirannya tiba-tiba disibukkan kembali akan wallpaper yang menghiasi layar ponsel suaminya. Sepertinya Dev benar-benar sangat mencintai wanita bernama Vania itu, gumamnya dalam hati. Kapan aku bisa benar-benar dicintai oleh laki-laki? Desahnya merasa sangat kurang beruntung menjadi wanita. Di dunia ini yang Naira kenal dengan baik hanya Miranda dan juga ayahnya saja, hanya mereka orang yang selalu bisa mengertikannya. Dio cinta pertamanya saja tidak benar-benar mencintainya. Ya, kalau memang laki-laki itu mencintai Naira. Dulu dia tidak akan mungkin membiarkan Naira dihina oleh orang tuanya di depan semua orang. Naira mengalihkan pandangannya ke depan, namun ia baru menyadari bahwa Dev ternyata sedang memperhatikannya diam-diam. Namun, laki-laki itu berpura-pura mengalihkan pandangannya. Bersambung.
Pewaris episode 26. Tidak suka dibantah. Setibanya, Dev dan Naira baru saja menjejakkan kakinya di pelataran rumah saat mobil yang dikemudikan oleh Kai berhenti di sana. Naira dibuat terkesiap saat melihat sebuah mobil yang tak asing terparkir di halaman rumah suaminya. "Mobil siapa ini?" tanya Dev yang merasa tidak suka siapapun tanpa izin berkunjung ke rumahnya. Saya tidak tahu, Tuan." Kai menyahut saat dirinya baru saja turun dari mobil. Ini mobil Kak Yura." Naira menimpali dengan lirih. Ia yakin bahwa ini adalah mobil kakak sulungnya. Naira pun bertanya-tanya akan kedatangan kakaknya di sini secara tiba-tiba. Mata Dev menemui Naira. "Mobil kakakmu?" tanyanya dengan menghunuskan tatapan tajam. "Iya, ini mobil." Naira. Suara itu menghentikan perkataan Naira. "Iya." Dev dan Kai serentak menoleh ke asal suara tersebut. Yura berjalan keluar dari mobil dengan langkah yang tergesa-gesa, namun tak mengurangi keanggunannya. Rambutnya yang dicat pirang kini berhamburan mengikuti gerak kepala dan juga lenggok tubuh rampingnya yang berjalan menghampir Naira dan Dev. "Nai," sapa Yura yang baru saja menghentikan langkahnya di hadapan Naira dan Dev. Seulas senyuman manis menyeringai wajah wanita itu. Senyuman yang sama sekali tak pernah Kesia lihat seumur hidupnya. Namun, ia tak mendapatkan balasan yang serupa dari Naira. Terlebih lagi Dev yang sudah memasang wajah yang sama sekali tak ramah kepadanya. "Kakak sedang apa di sini?" tanya Naira. "Sedang apa? Tentu saja kakak ingin menemuimu." Ada apa kakak ingin menemuiku?" tanya Naira. "Kakak ingin mengirimkan kue dari ayah untukmu." Sambil menunjukkan sebuah kantung plastik yang berisi boks kue di dalamnya. "Kue dari ayah?" Senyuman Naira mengembang sempurna. "Iya, apa kakak boleh masuk dan mengobrol sebentar denganmu?" Dev kembali menemui mata Naira. Tatapan yang sama masih ia hunuskan kepada istrinya tersebut. "Naira, rumahku tidak menerima tamu sembarangan. Jadi jika ada yang bertamu siapapun itu, kau bisa mengajaknya berbicara di luar." "Tapi, Dev." Bantahan Naira tertahan saat Dev memilih berlalu pergi masuk ke dalam rumah tanpa mau mendengar perkataannya yang belum sempat terselesaikan, hingga bayangan lelaki itu lenyap saat melintasi ambang pintu. "Kakak, maaf." Naira menundukkan pandangannya dengan tidak enak hati. Ia tidak bisa berbuat lebih. "Ya sudah, ambillah ini." Wajah dan suara Yura yang semula terlihat manis, kini berubah menjadi ketus. Naira mengambil kantung berisi kue itu dari tangan kakaknya dan mengucapkan terima kasih. "Kakak mau berbicara apa?" "Ayo kita duduk di taman samping," ajak Naira. "Tidak jadi. Aku tidak hargai di sini. Jadi lebih baik aku pulang." Sambil berlalu pergi meninggalkan Naira masuk ke dalam mobil miliknya. "Kak Yura." Naira berusaha menahan Yura, tetapi wanita itu tak menghiarukannya dan lebih memilih pergi dari sana. Hingga mobil yang dikemudikan kakaknya itu lenyap di ujung jalan. Naira mengembuskan napasnya dengan bingung. Ia benar-benar kesal terhadap Dev. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaiannya, namun ia terlebih dulu memberikan kue yang dibawakan oleh Yura untuknya dan ia berikan kepada Lily supaya kepala pelayan itu menyimpannya. Setelah mengganti pakaian, Naira menemui Dev yang kala itu berada di dalam kamar pribadinya yang ada di lantai dasar. "Dev." Naira menutup pintu kamar yang ada di belakang tubuhnya saat wanita itu baru saja masuk. Berjalan menyusuri kamar yang sangat luas untuk mencari suaminya di dalam sana. "Apa?" Naira dikejutkan akan Dev yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi dengan telanjang dada dan juga handuk yang melilit di pinggangnya. "Ada apa kau kemari?" Berjalan memunggungi Naira sambil menggosok rambutnya yang setengah basah dengan handuk yang baru saja ia ambil dari gantungan hanger yang ada di samping lemari. "Dev, aku mau berbicara denganmu." Naira mengekori Dev. Laki-laki itu terdiam sejenak dan sibuk mengeringkan rambutnya. "Jika itu tentang kakakmu aku tidak mau membicarakannya." Dengan santai Dev melemparkan handuk yang semula digunakan untuk mengeringkan rambutnya hingga mengenai wajah Naira. Sungguh tidak sopan. Namun Naira tidak memprotes. "Dev, keluargaku bukan orang sembarangan. Kenapa kau melarang?" Kedua mata Naira membulat penuh saat Dev tiba-tiba melepaskan handuk yang melilit pinggangnya dengan sengaja. "Dev, kau sungguh tidak sopan. Kau benar-benar keterlalu."
Naira segera berbalik badan dengan mulut yang tak henti memprotes saat matanya yang terkutuk tidak sengaja melihat tubuh telanjang suaminya. Dev menarik salah satu sudut bibirnya, lalu mendekati daun telinga Naira dan membisikkan, "Katakan kepadaku, manusia mana yang tidak sopan telanjang di dalam kamarnya?" Ucapnya, dan di depan istrinya sendiri. Sambil lalu mendekati lemari dan mengambil pakaian miliknya. Naira sejenak dibuat membisu dengan perkataan itu. "Tapi kita kan sepakat akan menjadi teman. Dan kau akan selalu bersikap sopan kepadaku." Dev yang kini sibuk mengenakan celana perlahan menggerakkan ekor matanya menjangkau Naira yang saat ini masih berdiri di tempat yang sama, lebih tepatnya sama-sama berdiri memunggungi. "Kesepakatan bukan berarti perjanjian," gumamnya dalam hati. Namun Dev tak menyahuti perkataan Naira dan membiarkan suasana kamar menjadi hening sesaat. "Dev, apa kau sudah memakai pakaianmu? Sekalipun belum kau juga berhak melihatnya." "Aku tidak akan masalah," kata Dev sambil bergantian membalutkan baju di tubuhnya. "Tapi mataku yang bermasalah," cetus Naira dengan kesal sambil bersungut. Dev kembali menarik salah satu sudut bibirnya. Ia berbalik memperhatikan Naira yang masih memunggunginya. Ia berjalan mendekati wanita itu, lalu tiba-tiba menarik pergelengan tangannya. "Ayo temani aku makan." Naira berusaha menghindar karena takut Dev masih belum memakai pakaiannya. Namun, laki-laki itu sudah mengenakan pakaian lengkap hingga mata Naira kini berani menatapnya dengan tegas. "Dev, jangan mengalihkan topik. Aku masih ingin berbicara denganmu tentang keluargaku." "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluargamu tidak ada yang baik. Jadi aku tidak mau membicarakan tentang mereka." Mengempas tangan Naira dan berjalan mendahului wanita itu pergi dari sana. "Cepat temani aku makan." Suaranya yang terdengar menjauh membuat Naira mendesak kesal, namun segera menghampirinya. Bersambung.